Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini di podcast kali ini itu kita akan membahas mengenai salah satu tafsir di era modern dan kontemporer. Sebelumnya itu kita pernah membahas mengenai tafsir di era klasik. Nah, sekarang kita akan membahas tafsir di era modern dan kontemporer. Di sini saya memilih satu tafsir yang menurut saya ini sangat menarik untuk dibahas, yaitu tafsir Nazmu ad-Durar karya Al-Biqai. Langsung saja ke biografi. Pasti kita sebelum mengenal karyanya, pasti kita harus mengenal siapa penulis atau karya yang menulis karya tafsir ini. Nah, beliau itu nama lengkapnya Abu Al-Hasan Burhanuddin Ibrahim bin Umar bin Hasan Abu Bakr bin Ali bin Abu Bakar Al-Karbai Al-Biqai. Jadi namanya itu sangat panjang ya teman-teman. Nah, kemudian beliau ini itu lahir tahun 809 Hijriah atau sekitar 1406 Masehi di Kerbet Roha. Nah, beliau itu wafat tahun 885 Hijriah atau sekitar 1480 Masehi. Nah, beliau ini itu dikenal seorang ulama Islam pada abad ke-15. Beliau juga terkenal sebagai ulama ahli tafsir. Nah, beliau kan terkenal sebagai ulama yang ahli tafsir. Nah, selain tafsir ini yang akan kita bahas kali ini itu, beliau juga menulis sekitar 48 karya tentang berbagai ilmu keislaman, termasuk hadis, sejarah, sastra. Nah, tidak hanya tafsir. Kemudian kita masuk kepada poin utama yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu mengenal tentang tafsir An-Nazmu ad-Durar. Nah, tafsir Nazmu ad-Durar ini itu merupakan salah satu karya Al-Biqai yang paling terkenal atau yang paling besar. Nah, salah satu fokus dari tafsir ini itu memusatkan perhatian pada munasabah atau keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya yang mungkin menyinggung tentang munasabah, tetapi tidak memusatkannya, tidak memfokuskannya kepada munasabah. Nah, tafsir ini di tafsir Nazmu ad-Durar karya Biqai ini, beliau itu menuliskan tafsirnya itu memfokuskan pada munasabah atau keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya atau surah satu dengan surah yang lainnya. Terus kemudian nama-nama lain dari tafsir Nazmu ad-Durar itu, yang pertama Nazmu ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wal Aswar. Nah, ini nama utamanya atau yang sering kita pakai nama tafsir ini. Terus kemudian Fathu al-Rahman fi Tanasub al-Zai al-Quran. Terus kemudian Turjuman Al-Quran wa Mubdi Munasabat Al-Furqan. Ini nama tafsir yang paling beliau sukai. Nah, beliau tuh paling suka itu menggunakan nama ini. Terus kemudian tafsir ini juga disebut dengan kitab lama karena seringnya penggunaan kata lama untuk menunjukkan arti untuk menunjukkan antar bagian. Jadi beliau menggunakan ini salah satu nama dari tafsirnya itu lama. Terus kemudian setelah kita mengenal nama-nama lain dari tafsir ad-Durar ini, adapun pasti itu menulis tafsir itu pasti ada tujuannya, untuk apa beliau menulis kitab tafsir ini. Nah, di sini tuh Al-Biqai itu dari beberapa sumber yang saya dapat, tujuan penulisan dari tafsir ad-Durar ini itu menjelaskan, yang pertama itu menjelaskan mukjizat Al-Quran dari segi
susunan surat dan ayatnya. Kemudian menunjukkan bahwa bagian-bagian Al-Quran itu saling terkait, bukan terpisah. Kemudian yang ketiga, memudahkan umat Islam dalam menadaburi Al-Quran. Nah, jadi itu tujuan penulisan utama dari seorang penulis tafsir Al-Bukhari ini. Tadi juga sempat saya singgung bahwasanya beliau itu menulis tafsir ini itu memfokuskan pada munasabah ayat. Nah, tujuan utama beliau juga itu untuk menunjukkan bahwasanya itu antara surat satu ke surat lainnya itu saling terkait, bukan terpisah, seperti itu. Kemudian terkait mengenai waktu penulisan dan mengenai penyalinan tafsir ini, Al-Bukhari ini menulis kitab tafsir ini itu dimulai sekitar bulan Sya'ban tahun 861 Hijriah, ketika usia beliau itu 52 tahun di Kairo. Jadi kitab tafsir ini itu mulai ditulis di Kairo, teman-teman. Terus kemudian selesai penulisannya itu awal penyelesaiannya itu di tanggal 7 Sya'ban tahun 875 Hijriah. Nah, dari awal penulisan sampai penyelesaian pertama itu membutuhkan waktu kurang lebih 14 tahun. Kemudian penyalinan ulang itu di tahun 875 Hijriah sampai 885 Hijriah di Damaskus. Nah, penyalinan ini itu butuh waktu sekitar 7 tahun. Terus kemudian pasti itu di setiap tafsir itu memiliki metode atau cara untuk menyampaikan penafsirannya itu. Nah, di sini metode yang digunakan oleh tafsir Ad-Durar ini itu tadi yang sempat saya singgung, beliau itu menjelaskan dari sisi munasabah Al-Quran secara keseluruhan, kemudian menjelaskan maksud utama diturunkannya Al-Quran, kemudian penafsiran dan hubungan antar ayat dan antar surat. Terus kemudian di sini sumber atau referensi dari penulisan kitab tafsir ini itu beliau menggunakan beberapa rujukan atau beberapa referensi untuk menulis tafsir Ad-Durar ini. Ini juga saya mencari dari beberapa sumber. Itu ada kitab tafsir. Nah, beliau itu merujuk pada Kutubus Sittah, Al-Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Fath Al-Bari, Sahih Ibnu Hibban, dan masih banyak lagi. Kemudian beliau itu juga merujuk pada perkataan sahabat dan tabi'in. Antara lain itu ada Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Mujahid, Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, dan masih banyak lagi. Tapi ini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Terus mengenai kelebihan dari tafsir ini, itu yang pertama itu fokus utama tafsir ini adalah pada munasabah, seperti yang saya jelaskan, atau keserasian antara ayat dengan ayat, kalimat dengan kalimat, dan surat dengan surat, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hubungan tematik dalam Al-Quran secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, penafsiran dilakukan secara rinci, kata demi kata, dengan penjelasan yang mendalam, termasuk balaghah atau keindahan bahasa yang membuat tafsir ini itu sangat terperinci dan detail. Terus kemudian tafsir ini itu bercorak lughawi atau bahasa dominan. Yang dominan itu corak lughawi,
sehingga itu memudahkan pembaca untuk memahami makna kata dan hubungan antar kata dalam ayat. Terus kemudian Al-Biqai juga menggunakan pendekatan ijtihad atau berbasis akal dengan menggabungkan pendapat ulama terdahulu sampai menghadapi kesulitan dalam penafsirannya. Jadi beliau itu menggunakan pendekatan ijtihad. Terus kemudian tafsir ini juga mengandung corak maqasidi, yakni menjelaskan tujuan maqasid surah sebelum membahas ayat-ayatnya, yang membantu memahami maksud utama surah dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya bercorak lugawi, tetapi bercorak maqasidi. Terus kemudian menjelaskan munasabah antar ayat dan surat disusun secara runtut dan berkesinambungan. Terus kemudian di kekurangan tadi sudah menyebutkan beberapa kelebihan. Di sini ada beberapa kekurangan. Di sini itu saya juga menyantumkan berdasarkan pencarian saya dari berbagai sumber. Itu yang pertama itu ada kesenjangan dalam menjelaskan munasabah antar surat tertentu. Misalnya itu dalam surat Al-Waqiah dengan surat Ar-Rahman yang terasa kurang lengkap atau kurang dijelaskan secara mendalam. Nah, kemudian mengenai bahasa yang digunakan, itu beliau menggunakan bahasa Arab klasik yang cukup baku dan kuno, sehingga mungkin bagi pembaca yang tidak terbiasa oleh bahasa Arab kuno atau yang baku tersebut mungkin sedikit kesulitan dalam memahami atau membaca kitab tafsir ini. Kemudian tafsir ini itu lebih banyak menggunakan pendekatan ijtihad atau berbasis akal tadi, ya sangat dominan, sehingga sebagian penafsiran itu tidak sepenuhnya itu bersumber dari wahyu atau hadis. Jadi yang paling dominan itu menggunakan ijtihad atau berbasis akal. Nah, di sini itu mungkin dianggap kurang otoritatif oleh sebagian kalangan. Mungkin itu dari pembahasan kita kali ini mengenai tafsir Nazmu Ad-Durar karya Al-Biqai. Dapat kita simpulkan bahwasanya kitab tafsir Nazmu Ad-Durar ini itu memfokuskan salah satu keunikannya itu memfokuskan pada munasabah antara ayat dengan ayat ataupun antara surat dengan surat. Nah, hal ini itu menjadi ciri khas dari kitab tafsir Ad-Durar ini, karena mungkin di kitab-kitab tafsir sebelumnya atau di klasik itu ada yang membahas mengenai munasabah antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat, tetapi mungkin hanya disinggung sedikit, tidak seperti tafsir Nazmu Ad-Durar ini yang memfokuskannya pada munasabah antar ayat. Mungkin sedikit informasi mengenai tafsir Nazmu Ad-Durar karya Al-Biqai. Mungkin kalau next time kita ada kesempatan, mungkin kita bisa membahas mengenai tafsir yang lain selain tafsir Nazmu Ad-Durar. Mungkin teman-teman bisa request kita next time akan membahas tafsir apa. Nah, baik, saya cukupkan sampai di sini saja pembahasan mengenai tafsir Nazmu Ad-Durar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.